Ya, jadi Jimli meremehkan menurut saya ya gertak sambal. Dan untuk gertak sambal ini si inisiator pertama Ganjar Pranowo sudah mengatakan kami tidak pernah main gertak. Nah ini saya sengaja ajak Bang Ahmad Yani bicara karena beliau punya latar belakang anggota dewan. Angket ini kan salah satu mainan anggota dewan yang ya kita bisa gunakan kali ini. Yang fenomenal dong disebut juga. Yang fenomenal membongkar kejahatan pemilu 2009 menggunakan dana negara yang namanya bailout Bank Senturi. Aduh, ngeri kali. Bank Senturi ya. Bank Senturi. Ya, kawan-kawan inisiator Bank Senturi ya kan di situ ada Ara, jangan lupa ada Bambang Susatyo, Akbar Faisal, ada Ahmad Yani, ada almarhum Lili Wahid. Lili Wahid ya ibu ya, itu memang waktu itu hebat ya. Orang ya. Jadi memang maksud sebagai, karena beliau udah masuk sebagai background aja, itu ada kebocoran 6,3 triliun, 6,7 triliun ya. 6,7 triliun. Yang diduga kuat waktu itu bahkan sudah disebut dalam hasil angket itu mengalir untuk kepentingan pilpres khususnya Presiden dan SBY. Pak Budiono mendapat Wapres. Ya, Wapres. Apa tadi Wapres ya. Oke, kita kembali ke angket yang kali ini. Gimana peluangnya, seperti apa perjalanan sekarang? Menurut saya gini, yang pertama angket itu dulu harus kita bedah ya. Oke. Angket ini adalah hak istimewa anggota dewan. Yang dalam perjalanan sejarah mulai sejak Orde Lama, Orde Baru, RU Reformasi itu selalu digunakan. Ya kan? Jadi bukan barang baru ya. Bukan barang baru. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya hal yang biasa saja, angket tidak hal yang luar biasa seperti itu. Nah, ini angket ini kan hak untuk menyelidiki atas sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau organ-organ negara lain yang tentunya menggunakan yaitu dana negara. Tidak menggunakan kewenangannya berdasar undang-undang. Apakah terjadi penyalahgunaan kewenangan, abuse of power? Kawan-kawan yang dimaksud ini siapa? DPR. Oh, DPR. Anggota DPR. Kalau saya kan brother. Ikhwan. Ya, bahasa. Jadi adalah hak yang istimewa yang sudah lama tidak digunakan. Ya. Sempat digunakan kemarin angket tentang KPK. Kan orang juga sibuk kan, wah angket ini untuk pemerintah, tidak. Hak untuk menyelidiki apakah terjadi abuse of power atau ada penyalahgunaan keuangan negara seperti itu. Sekarang sebelum masuk ke peluangnya, kita lihat ada konfigurasi. Kan sekarang kan lagi rame. Bagaimana betanya? Kan rame betul orang mendorong. Sama juga pada waktu Senturi dulu. Itu orang berbondong-bondong ya kan. Berbondong-bondong memberikan dukungan ya kan terhadap angket Senturi. Itu bergelombang dan kita terus menerima pada waktu itu. Dukungan dari masa publik masa publik. Karena mereka ingin tahu juga, karena uang yang dirampok pada waktu itu kan adalah uang mereka. Yang harus mereka digunakan, harus dipertanggungjawabkan 6,7 triliun. Dan terjadi bailout lagi ya. Terjadi. Kita bongkar semua. Oh, itu terjadi. Nggak ada yang nggak kita bongkar dan semua bisa kita panggil. Dan Sri Mulyani diselamatkan jadi direktur eksekutif. Kita menganggap bahwa bailout Senturi keliru dan salah, melanggar undang-undang dan diminta pertanggungjawaban orang. Kita merekomendasikan nama-nama. Nama ada waktu itu Gubernur Bank Indonesia Budiono. Terus ada dari Kementerian Keuangan, terus ada di jajaran Gubernur Indonesia, ada di jajaran eksekutif, ada di jajaran yang namanya KSSK, yaitu Komite Stabilisasi Sistem Keuangan. Komite Stabilisasi Sistem Keuangan. Ketuanya Menteri Keuangan. Pada waktu itu kan selalu dikemukakan bahwa ini bailout sistemik. Bahkan jauh sebelumnya sudah ada rencana untuk melakukan bailout terhadap salah satu bank yang ada di pada waktu itu bank kecil waktu itu di Belanda atau di Inggris, tapi Antasari menolak pada waktu itu. Antasari Azhar. Antasari Azhar. Nah, kembali lagi kita lihat konfigurasi kekuatan yang ada yang ingin mendukung ya kan angket ini. Kalau kita menggunakan peta yaitu 0103 ini sudah bisa, udah bagus ya. Saya bacain ya posisinya ya. Pendukung Prabowo Gibran itu Golkar 85 kursi, betul. Gerindra 78, Demokrat 54, PAN 44. Saya jeda dulu. Demokrat
kan sudah mendapat jatah menteri. Iya, makanya masuk 5. Kan udah pendukung Prabowo Gibran saya bacain. Tapi bagaimana dia buku-buku dicabut tuh. Cawe-cawe dan pidato-pidatonya AHY selama ini. Iya, keras. Wah, kita ikut juga loh. Kita berdarah darah gitu ya. Iya, emang. Oke, lanjut. Ini interupsi aja nih. Lanjut. PAN 44 kursi, jumlah total 260 kursi alias 45,39%. Sekarang kita lihat kubu Ganjar, Mahfud, dan Anies Muhaimin ya. PDIP 128 kursi, P3 19 kursi, Nasdem 59 kursi, PKS 50 kursi, PKB 58 kursi, total 314 kursi alias 54,6%. Berarti kan lebih dari 50%. Tapi jangan lupa, itu saya mendengar juga di koalisi yang namanya sekarang ini Prabowo, ada sebagian juga mau ikut juga. Wah, gitu. Ini justru saya mau tanya sebaliknya. Untuk informasi, kenapa? Ada yang menyatakan koalisi dari 13 akan nyebrang. Yang saya yakin ini itu adalah ada koalisi dari yang Pak Prabowo sekarang, koalisinya Jokowi yang ada di Pak Prabowo sekarang. Mau ke sini. Ini mainan yang paling enak ini. Iya, tunggu sebentar Bang. Ini saya membaca ini sebagai harapan aja. Harapan nyebrang. Ini informasi setengah. Oke, setengah. Bukan A1 lagi, A setengah. Tapi Bang, di sisi lain, kan bukan rahasia juga dengan bergulirnya hak angket ini, istana Jokowi jadi gemetaran, ketakutan. Sehingga terjadi gerilya, gerpol, gerakan politik untuk mengembosi ini. Ya, bisa. Ada beberapa partai pendukung. Saya sudah dapat informasinya, itu saya potong aja. Saya sudah dapat informasinya bahwa ada yang namanya lokomotifnya. Saya nggak mau menyebut partainya, lokomotifnya yang untuk menggembosi. Partainya inisialnya G katanya ya. Saya nggak mau. Ada partai ya kan yang menjadi lokomotif untuk menggembosi. Tapi saya kira itu tidak akan. Ketua umumnya A sama H ya. Saya nggak ya. Ada partai aja. Itu tidak akan berhasil. Karena gerakan angket ini, jangan lupa nih, ini sudah diberikan dukungan yang luar biasa. Nah, bagaimana Meganya? Peran Mega PDIP gimana? Saya kira Pak Mega kan udah jelas pernyataan yang apa yang dikemukakan Hasanuddin. Ada beberapa hal, 2 hal yang penting. Gerakan untuk melawan kecurangan ini melalui mekanisme elektoral. Kalau saya menggunakan istilahnya elektoral, yaitu ke Bawaslu, ke DKPP, ke MK, itu tetap jalan. Yang disebut dengan melaporkan atau menggugat, ya kan, baik tindak pidana pemilu maupun pelanggaran maupun sengketa hasil, itu tetap berjalan, instrumen itu tetap digunakan. Jadi Mega bisa confirm ya, udah ya. Itu berdasarkan pernyataannya TB Hasanuddin. Satu, yang kedua, hak angket mereka dukung. Jadi saya tidak hanya dapat informasi dari pernyataan verbal yang sudah dikemukakan secara terbuka oleh TB Hasanuddin, tapi dari kawan-kawan PDIP juga, elit PDIP paling nggak ring 1 atau ring 2-nya Ibu Mega. Mereka juga akan memberikan dukungan. Saya mau tanya nih, kenapa Mega nggak secara langsung mengeluarkan pernyataan yang membuat semua menjadi tenang? Sudah ada. Dari Mega sendiri. Iya, sudah ada. Saya sudah dengar. Angket dukung gitu. Iya, dia akan memberikan pada publik belum. Nah, bukan belum. Itu maksud saya. Ya, nanti mungkin sebentar lagi lah. Kalau saya baca komentar-komentar di podcast saya segala macam, orang nunggu kenapa sih Mega nggak kunjung bunyi? Jadi kita nggak usah. Nggak penting menurut saya pernyataan Ibu Mega. Nggak penting. Nggak penting. Yang penting adalah bala tentaranya sudah mengemukakan dan sudah ada gerakannya namanya mengumpulkan tanda tangan. Tidak penting lagi. Itu menunjukkan bahwa Ibu Mega sudah berapa orang tadi? Saya dengar itu sudah hampir 30 orang ya. Berapa fraksi? Lebih dari 2 fraksi. Kan minimal 25 orang, 2 fraksi. Sekarang udah 30 dan lebih 2 fraksi. Oke, pertanyaan berikutnya Bang. Ini kan nggak bisa kita dengar sayup-sayup yang semakin keras dari tadi saya jawab dulu apa yang dikemukakan oleh Jimli. Kan ada tanya tadi, jangan lupa dong. Bang Jimli ini kan adalah ketua MKMK. Ketua MKMK yang menemukan, yang menemukan dugaan keras. Kita mencatat sebenarnya bukan dugaan lagi bahwa ketua MK melanggar etik keras diintervensi oleh kekuatan di luar MK. Artinya kan yang intervensi bukan Edi Mulyadi dan Ahmad Yani dong. Pasti. Bukan Gibran yang ketua Dewan Mahasiswa UGM. Ya kan. Bukan siapa dosen atau Profesor Afif. Atau kawan demonstran kita sejati
Saganan enggak ya. Pasti ada kekuatan di atasnya, kekuatannya ke presiden lah, seperti itu. Nah itu pernyataannya Jimli seperti yang ada di dalam putusan itu bisa dipanggil ya di penjelasan ya. Jadi hak angket itu ya. Kita membaca Jimli ini jangan baca itu, baca terbalik. Jadi sesungguhnya dia bilang gertakan enggak, dia menunggu respon dari PDIP. Jadi dia memancing-mancing, tanda kutip nantangin, ayo dong, buktikan itu bukan gertak sambal gitu ya. Segera. Cara berpikir orang Palembang begitu. Gitu dong. Kan kayak gitu ada. Samsul lagi itu. Oke, saya balik ke pertanyaan berikut yang ketunda tadi. Ini kan hak angket ini kita dengar bisik-bisik sudah semakin kencang, presiden sangat ketakutan. Padahal seperti Bang Yani tadi bilang, ini hal yang biasa. Dan justru ini adalah tempatnya presiden untuk mengklarifikasi. Nah, kalau memang dia tidak terlibat. Tapi berikan kesempatan kayak SBY. Dituduh orang terlibat, dia bail out. Saya buktikan bahwa saya tidak terlibat, saya dukung angket. Gitu Pak SBY. Gitu SBY yang sama ini. Jangan lupa lo, Jokowi bisa juga lakukan itu loh, Pak Jokowi. Halo. Gitu. Yang terbukti bisa membawa SBY bergabung. Kan buktinya kan dia mengatakan bahwa dia tidak cawi-cawi loh, kenapa PSI nggak lolos. Kan gitu kan bisa. Udah mulai ada grill ya Bang, udah mulai nambah terus itu ya. Ada gimana. Oke. Kita lihat sampai sekarang ini menurut Quick Count dan menurut promotor 3 periode, promotor Prabowo Kodari nggak lolos katanya. Lolos Bang. Katanya kita lihat aja nanti. Gitu Oke, jangan buang waktu ngurusin PSI. Sekarang ngomong kita dulu aja. Nah, ada yang bilang Bang, kenapa Jokowi ketakutan? Karena hak angket ini nanti akan bisa berujung pada pemazulan. Wah, itu 2 langkah ke depan. Jadi makanya gini loh. Berujung itu kan bisa langkah berikutnya. Jadi jangan kita terlalu spekulasi ke sana. Kita dukung ini. Nah, maka adalah orang mengatakan semua sekarang nih Pak Jokowi, orang menyatakan Anda terlibat, cawi-cawi, Anda tidak netral, Anda berpihak, dan Anda menggunakan seluruh daya upaya yang ada pada diri Anda termasuk keuangan, bansos-bansos itu Anda terlibat. Untuk mengklarifikasi itu, Anda dukung. Nah, di sini, nih barangnya di sini. Didukung dong. Karena apa terjadi? Kenapa orang apa topiknya? Topiknya adalah penyalahgunaan, abuse of power, dan penyalahgunaan anggaran dalam rangka pemilu. Nah, ini barang di sini, Bang. Gitu kalau saya baca pernyataan Mahfud MD tentang angket ya. Satu, ya Mahfud MD, dia mungkin bicara sebagai pakar hukum tata negara ya. Dia menarik diri dari pasal 03. Dia bilang begini, hak angket itu tidak akan apapun hasilnya, tidak akan mengubah hasil pemilu yang diumumkan KPU. Satu ya. Tapi dia bilang kalau nanti tim angket berhasil menemukan penyimpangan kekuasaan Jokowi untuk mendukung paslon 02, maka bisa mewujud pemakzulan. Nah, gimana nih? Ya kalau pemakzulan itu kan tidak seperti itu. Kalau angket nanti menemukan memang tergeser, maka angket tidak serta-merta. Maka ditingkatkan dengan hak berikutnya, yaitu HMP, hak menyatakan pendapat. Senturi, jelas putusan Senturi bahwa kebijakan bailout Senturi salah, dan orang yang bertanggung jawab A, B, C di banyak sekali. Yang harusnya pada waktu ditindaklanjuti. Baik ditindaklanjuti secara hukum, baik ditindak secara administrasi, maupun yang namanya hukum administrasi pemakzulan, HMP. Kita majukan pada waktu itu. Cuman terjadi kompromi kan di atas. Jadi masih panjang saya kira. Kita dukung dulu angket ini. Ya kan kawan-kawan DPR, mari buktikan Anda betul-betul Anda akan melaksanakan fungsi-fungsi Anda itu, ya jalankan nanti perkembangan saja, kita lihat aja perkembangan. Pak panggil, termasuk Pak Jokowi bisa dipanggil. Pak Jokowi bisa dipanggil, Pak Wapres bisa dipanggil, Menteri Sosial bisa dipanggil, kan ditanya. Ini kan ada pergeseran APBN yang secara nomenklatur bantuan-bantuan sosial nggak boleh digeser-geser, nggak bisa, harus boleh digeser atas nama persetujuan DPR, betul, dan lain sebagainya. Ini penggeseran ini sudah belum dapat persetujuan. Terus kementerian itu pidana ya? Enggak, kalau ini ya kita lihat nanti. Kalau ada motif dia mengambil keuntungan baru pidana. Tapi kalau tidak ada motif maka HMP tadi. Itu. Bang, pertanyaan terakhir sebagai penutup. Ini kalau Abang bilang, ayo kita beri dukungan kepada DPR. Dari publik, civil society, apa yang bisa dilakukan? Jadi berbondong-bondong lah. Kayak dulu saya juga sering menerima loh. Mari kita nyatakan resmi mendukung untuk betul-betul kita menjaga marwah, harkat,
dan martabat kedaulatan rakyat ini betul-betul kita jaga. Karena satu suara rakyat itu punya roh, punya nyawa loh. Suara rakyat itu punya nyawa. Jadi rakyat bisa membuat delegasi-delegasi datang ke DPR ya? Ke DPR, bawa surat pernyataan kami mendukung angket. Tidak hanya ke fraksi, bisa juga ke pimpinan-pimpinan partai, ke sekretariat partai. Jadi mungkin bagi tugas, ada masa di luar pagar, ada 5-10 orang datang membawa pernyataan dukungan. Iya. Kita minta juga aparat keamanan, polisi, TNI, mari kita jaga koridor konstitusi ini. Hak menyatakan pendapat ini dijamin. Silakan, bahkan kalau bisa dibantu mereka, difasilitasi untuk mereka bisa bertemu. Tidak harus semua yang demonstrasi 5-10 orang menyampaikan itu diterima. Atau sebaliknya, kawan DPR keluar. Saya dulu biasa lebih keren gitu. Saya dulu keluar bolak-balik sering. Ahmad Yani soalnya. Bolak-balik kita menerima itu hal yang biasa. Ini jangan kita anggap hal yang tabu dan hal yang mengerikan. Ini adalah mekanisme kita untuk mendewasakan kita berdemokrasi. Dan yang paling penting, bagian dari upaya kita menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan kedaulatan rakyat, masa depan rakyat, menyelamatkan demokrasi, dan menyelamatkan pemilu kita yang betul-betul pemilu jujur dan adil. Mantap. Gulingkan gabung, dukung hak angket. Kita dukung angket. Kita minta Pak Jokowi, ayo. Nah, sekarang boleh Pak Jokowi cawi-cawi. Cawi-cawi untuk mendukung hak angket. Good kalau gitu. Oke, sekarang saya kira cukup mencerahkan obrolan sore ini dengan Dr. Ahmad Yani SMA yang Ketua Umum Partai Masyumi juga pernah punya track record dengan hak angket masalah Senturi. Jangan lupa ditonton di Edi Channel, Bang Edi Channel dan Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.